Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Dia pas klop ya, ada orang nonton TV ya. Ini kok kebetulan di TV itu ada majelis taklim, mungkin cuman dia hanya cerita saja bahwa di TV itu ada orang tanya, mestinya ya majelis taklim ya, ada mubaliknya. Mubalik, kalau saya itu berdoa menggunakan bahasa Jawa itu wujud gitu loh, tapi kalau saya menggunakan bahasa Arab kok kayaknya tidak wujud. Apa sebabnya? Nah, sempat yang nonton TV ini tidak mendapatkan jawaban waktu pertanyaan dilontarkan ke mubaliknya itu. Rupanya mubaliknya jawabannya kurang pas atau justru memang tidak dijawab ya. Ini terlontar pula pada saya, kok secara kebetulan ada orang telepon juga jenis seperti itu. Saya kemarin ngisi pengajian ibu-ibu, ada yang tanya ya seperti itu. Terus yang kedua, ada kaitannya juga pertanyaannya ini sebenarnya bukan pertanyaan, permohonan untuk diulang sekali lagi. Masalah apa itu? Bid'ah. Lagi-lagi bid'ah yang jadi masalah. Ada apa? Saya pikir perlu juga. Apa sebab? Orang beribadah itu kalau di dalam hatinya masih sak, ragu, mardud, Pak. Mardud itu kembali, mahjub, nggak akan nyampe. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dasarnya itu harus yakin. Nah, ini akan saya kupas dua-dua. Terus yang ketiga, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita berdoa itu yang sebenarnya bagaimana supaya doa kita itu betul-betul diterima, terkabul gitu. Ini tiga hal yang mengkait satu dengan yang lain. Sudah saya globalkan saja. Begini, kita diberikan tuntunan di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran ini tidak perlu kamu ragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Siapa orang takwa? Orang fasilitas dunia akhirat. Siapa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini enggak putus. Gandeng dari satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu ayat. Apa itu artinya? Ini terkait satu dengan yang lain, nggak bisa diputus. Kalau doa ingin makbul, kalau tujuan supaya dikabulkan oleh Allah, hidup supaya diselamatkan, permohonan supaya diberi, ini tiga-tiganya nggak boleh diputus. Loh, apa hubungannya dengan doa? Itu kan takwa. Doa itu apa? Pada prinsip orang yang takwa itu adalah orang yang pandai berdoa. Karena itu orang takwa pada prinsipnya harus dilakukan satu hal yang pokok adalah sholat. Maya sholat, as-sholatu ya doa. Sembahyang itu adalah berdoa untuk bermohon. Jadi pada prinsip syariat agama ini menata manusia bagaimana teknik kita memohon kepada Allah. Titik. Jadi ajaran agama itu ajaran dan tuntunan bagaimana manusia supaya bisa kontak dengan Allah dalam rangka bermohon, minta perlindungan dan tuntunan. Sebab hidup itu sulit, tidak gampang. Terus apa modalnya? Modal yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Hati ini yakin, Pak. Bagaimana hati akan yakin kalau masih ada timbul perasaan ragu-ragu tentang bid'ah? Terus lagi ragu-ragu, aku nek ndonga cara Arab kok gak mandi, nek cara Jawa kok mandi iki apa sebabe? Pertanyaan-pertanyaan yang serba membingungkan ini selama itu tidak terjawab, selama itu pula doa tidak akan bisa tembus. Sebab ini dasar ini, Pak. Ini pokok. Kalau ini bagus, semuanya akan bagus. Tetapi kalau ini nggak bagus, semuanya nggak bagus. Kesadaran diri ini kelihatannya sepele ini, Pak. Tapi ada seorang ibu punya rumah tangga. Dia ingin sekali rumahnya itu bersih. Bersih. Ya. Dengan pembantu yang tugasnya memang bersih-bersih. Pembantu ini juga manusia, rata-rata perempuan. Ibu ini ya perempuan, sama perempuannya. Tapi ibu punya kesadaran, rumah saya itu harus bersih. Tetapi yang satu ini perempuan, sekedar pekerja, tukang membersihkan alias pembantu. Tujuannya bantu aku rijik-rijik. Tapi dua orang ini cara kerjanya berbeda. Apa bedanya? Kalau si pembantu sekedar tugas melaksanakan saja, membersihkan. Tetapi kalau ibu membersihkan didorong oleh faktor kesadaran. Kesadaran ingin rumahnya betul-betul bersih. Apa yang terjadi? Bawa sapu, bawa sulak, bawa serbet. Begitu nyabu, kelihatan ada cagak, langsung disulai, langsung diserbeti. Cokit-cokitan dibersihkan betul. Loh, kok sampai segitunya? Ya karena dia sadar bahwa rumah ini saya ingin bersih gitu loh. Kesadaran ini yang menjadikan dia celkit-celkit itu mau dibersihkan. Sudi-sudinya itu disebul-sebul sampai kadang kelilipan. Tapi si pembantu tugasnya cuma membersihkan, tidak punya kesadaran rumah ini harus bersih betul. Hanya sekedar saja membersihkan. Ya sudah, dilap-lap pojok sincil-kicil gak sudi. Gak katene. Jadi cuma dilap-lap begitu saja. Nah, ini bedanya ini. Yang satu perempuan ini tugasnya membersihkan tapi tidak ada kesadaran untuk rumah ini betul-betul bersih. Dia hanya sekedar melaksanakan kebersihan saja. Tetapi kalau seorang ibu beda lagi. Pengen omah iki ricik betul. Ya wis diriciki-riciki lho. Lapi dicup banyu, diperes apu, dikeplekno, sik dilap. Cek betul-betul bersih. Nyapu juga begitu. Membersihkan lantai.
Kalau seorang ibu yang membersihkan, karena dia rumahnya sendiri, ingin rumahnya bersih, di bawah meja-meja makan, kursi disisihkan, dirogoi nisor-nisor. Wayang, kok rupanya kakinya meja ini kok kotor, lapnya turun sama sulaknya, sawang-sawang dirijiki, dilapi. Ini seorang ibu. Tapi seorang membantu, sudah ambil posing, jalan, sudah jelas itu kakinya sawangan, enggak peduli, jalan aja. Di sini bedanya, pekerjaannya sama, kesadarannya beda, hasilnya pun beda. Ada lagi pertanyaan dalam telepon saya, Pak Yai, ada orang itu predikatnya sudah disebut orang yang alim, tapi kok yayanya ya, dia melakukan dosa, suka bohong. Itu gimana? Sembayangin masalah ya, sama kata telat tuh, tapi kuoro yang gede balik. Nah, ini apa sebabnya? Standarnya karena kesadarnya nggak pas. Makanya Nabi katakan laisal iman bitamani wala bitakhali walakin iman wa qala fil qur'an subhanallah. Nabi dikatakan iman itu bukan ilustrasi kata, duduk pinteri utek, duduk pinteri omong, duduk fasih dalil, bukan. Laisal iman bitamani wala bitakhali, bukan iman itu sekedar argumen. Kita gak nyacat, numpuk sagudang. Iku kitabe, bukune. Ilmu itu nempel di mana? Di otak. Otak pinter. Hati nih, kok dhisik. Jurusane dewi-dewi. Lah iman iku ndi? Di otak apa di hati? Di hati. Maka karena itu orang yang pandai, hatinya nggak bagus, super berbahaya. Karena dia akan mengatur strategi-strategi menutupi segala aib dan cacatnya. Beda dengan orang bodoh. Wong bodoh nggak begitu sulit. Ngorek kesalahan orang bodoh gampang, trutek aku. Tapi nek ngorek kesalahan wong pinter, bulet kaya cacing. Jadi jauh lebih berbahaya. Jadi kembali standar. Laisal iman bitamanni wala bitakhali, bukan iman itu sekedar ilustrasi kata, argumen, bukan. Walakinnal iman, adapun iman, mawaqara fil qalbi, apa yang terdenyut dalam hati. Sadar, yakin, percaya, tunduk. Oke. Maka membuat orang yang kayak begini super sulit. Sangat sulit. Untuk menundukkan hati itu sulit, Pak. Untuk menyentuh hati itu sulit. Nek minterno tak gampang. Wong bodoh ke ibuku kon maca gak ngerti kon takon, pinter. Tapi nek wong iman setengah mati lah. Khutbah Jumat enak dirungokno. Sadar mantuk-mantuk di masjid. Ya Allah, saking sadari sampai berbes mili nangis eling dosa. Dadak mari sembayang murid nyolong sandal. Masya Allah. Susah. Sebab beda antara otak dengan hati, beda. Kalau otak itu standarnya normal, baku. Tapi kalau hati, mana itu turun, Pak. Kalau otak sekali dimasukin plek, resikonya cuma satu, lupa. Tetapi kalau hati, eling gak eling, tetap standar ini berubah, naik turun begini. Sekarang iman, kadang kita akui saja, kita sendiri aja, kita sendiri. Satu saat, ya Allah, iya saya banyak dosa, ya Allah. Ini eling kaya ngono wis langsung eling nang pangeran, katene sembayang adus dhisik, bersih, pakaian bagus dipakai, saja tadi beber,
parfum dipasang, usolli, Allahu Akbar. Iki sembahyang zuhur, mergo mari ngrungokno ngaji. Mari sembahyang karena penggawean geletak turu. Asar tani. Saat ini sembahyang. Aku mang lak wis adus sama sok ati adus maneh rek. Mulai Mas. Bayang. Kati-kati kelambi. Sing penting suci gak apa-apa lah. Allah. Berapa wis? Sembahyang zuhurnya dengan asarnya ada berapa? Ini masih mendingan. Ini saya mendingan. Ada lagi yang lebih parah lagi. Nah, ini kan menunjukkan, waduh, susah Pak. Susah. Untuk menyentuh hati itu susah. Sebab, kalau hati itu sudah punya standar keimanan yang kuat Pak, sudah nggak usah diperintah, sudah. Jalan sendiri. Karena merasa diri kita itu butuh perlindungan dengan Allah. Butuh pertolongan Allah. Sebab nggak ada orang lain yang bisa nolong kecuali Allah. Maka kita akan didorong untuk rasa berkepentingan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Rasa berkepentingan itulah akhirnya kita bisa melakukan secara istiqomah. Karena kita merasa berkepentingan. Kalau kita tidak merasa berkepentingan, ogah-ogahan Mbak melakukan ini. Mulai kadang sembahyang, kadang enggak, kadang sembahyang. Ya karena tidak merasa berkepentingan. Bunga-bunga sembahyang ini rezekiku ya akeh kok. Lah. Buyar wis. Jadi gimana ya? Makanya sangat bijak sekali ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun, kandeng jadi satu. Sebab ini secara otomatis, Pak. Otomatis wis. Kalau sudah batin itu betul-betul merasa butuh dengan Allah, maka kita selalu ingin mendekatkan diri. Bagaimana cara Tuhan mengatur dalam syariat ini loh? Apa itu? Lakukan pendekatan kepada saya. Wujudnya sholat. Sholat dilakukan dengan bagus. Dengan konsentrasi, khusyuk. Nah, supaya kita waspada, Allah itu mengingatkan, ista'inu bis-sabri was-shalah fa inna lakabiratun ilal khashi'in. Hati-hati loh. Sembahyang ki abot, aja mbok kenenteng. Fa inna lakabiratun, sungguh berat ilal khashi'in, kecuali wong sing khusyuk sing kaabot. Wong khusyuk apa? Wong sing wis sadar nek pancen kita niki butuh nang Allah. Itu tidak akan berat karena dia memang sadar. Nah, menciptakan orang sadar ini sulit. Mulane jangan heran ada orang sholat tapi nyemplung rokok. Lho kok ngono? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sembahyang masukkan rokok karena lupa. Lupanya apa? Ya ini, dia melakukan sholat pendekatan kepada Allah. Kalau dia itu sadar bahwa dia butuh dengan Allah, jangan sekali-kali melakukan pekerjaan yang Tuhan nggak suka. Sebab kalau Tuhan nggak suka kalau kita lakukan, Tuhan jadi marah. Lah kalau Allah itu jadi marah, permohonan kita nggak akan digobres, tidak akan diterima. Dari sini orang akan terkendali secara perasaan diri sendiri untuk mengatur pekerjaan, jangan sampai melakukan pekerjaan yang Tuhan tidak suka. Pekerjaan apa itu? Syariat agama ngatur. Oh, pangeran gak seneng iki, gak seneng iki, gak seneng iki, gak seneng iki. Iku apa sih karepe pangeran? Supaya manusia itu bisa connect dengan Tuhan, dengan Allah. Sebab gini mbok lakoni, aku gak seneng, aku mau. Awakmu cedek nang aku gak. Jadi orang tidak melakukan pekerjaan jelek itu bukan karena takut diancam masuk neraka, tidak, tapi tumbuh kesadaran bahwa loh, saya itu sedang minta sama Tuhan kok, sama Allah. Nah kalau saya melakukan begini kan nggak akan diterima, kan saya percuma. Nah kalau percuma buat apa saya lakukan? Wah, Mbak Sumputah. Sebaliknya, Tuhan tuh senengnya ini. Suka berzikir, suka tasbih, suka istighfar, suka sembahyang malam dan seterusnya. Itu suka sekali. Loh, nah kalau kita butuh dengan Allah, lakukan yang Tuhan suka. Apa itu? Ya tadi yang saya sebut tadi itu. Maka
Maka melakukan seluruhnya ini bukan didorong oleh faktor perintah, tapi didorong oleh faktor kesadaran bahwa dia butuh mendekatkan diri kepada Allah agar Tuhan itu marem. Nek marem iku dongane pasti ditampa. Balik mana keseluruhan ini akan terwujud dalam perilaku yang bagus manakala kesadarannya itu betul-betul baik. Kesadaran ini suka digoyang. Goyang dengan apa? Bid'ah. Itu Nabi tidak pernah mengerjakan. Itu neraka. Lah jadi kan bingung. Nah ini perlu diterangkan. Sebab faktor-faktor yang merusak ini banyak. Pengaruh-pengaruh yang mengirusikan iman kita itu banyak. Di antaranya kenapa orang ini bertanya, "Loh kemarin kan sudah saya terangkan." Betul ya. Tapi banyak jamaah yang masih butuh keterangan lagi. Sebab apa? Selama mereka itu ragu-ragu, melakukannya itu nggak bisa pas gitu. Betul sakit yakin ya. Oh, bagus. Ya sudah sekarang saya terangkan ini. Ya apa ya? Selama manusia itu belum ada kesadaran, susah. Lah kesadaran itu letaknya bukan di otak tapi di hati. Nyentuh hati itu susah, sulit. Nggak cukup dengan informasi. Makanya Quran, bagaimana Tuhan tekniknya untuk menyentuh batin seorang nabi atau rasul. Itu dengan cara apa? Langsung ditunjukkan kekuasaan Allah. Ditutup langsung. Loh, lah ini ketika percaya no, ketok moto. Kan pasti percaya. Karena kelihatan. Kayak nong cerita. Aku iso nggawe duit. Wah, nggawe duit. Wah, nek menungso gampang gawe duit, sugih kabeh wong-wong iku. Geger. Soalnya cuma dikasih tahu. Ini tukang sulap. Wis, jogono kertas diwel-wel. Kan jaluk diwira. Saya ketahui. Gila. Dilihat mata kasat ini, kasat mata. Pancen saya ketahui. Betul. Akhirnya wong iki jomblo. Sing mang diceritani bantah, bisa jadi geger, ilok-ilokan, tuding-tudingan. Begitu ditunjukno duit. Lho. Menang wis. Iso ngomong. Hah? Iya. Percaya. Ngiyakinno wong ki sing paling cepet, aja dikandani. Dudun. Ana arek lanang Joko dikongkon rabi, bulet. Sing alasane durung siap, sing iki, sing iku, macam-macam. Bahkan bapak ning ngandani malah dijak tukaran. Tapi nek bapak pinter, kasah kakek ngomong. Anakmu iku jangan mendayang nang me kancamu sing anake wayu kon ketokno wedang. Begitu dijak mendayok ana arek wayu entokno wedang. Sing jenenge anake ero. Delok. Waduh, wayu nih arek. Bareng wis mlebu, tuan rumah dilalah belok mlebu pisan. Bukate juga apa? Bapak niku di mana? Ya, Pak. Coba. Tak jaluk saiki didekno. Tadi bojomu. Gelem. Wah, nek niku purun kula, Pak. Lah. Gelem. Wingi ditari tukaran. Bareng ditutukno, gelem. Itu bedanya. Kalau ditunjukkan, mulanya ada peribasan dari mata turun ke hati. Kalau dari telinga turun ke hati. Mulai dinasihati kupinge, kayak iso mudhun nang ati. Tapi nek dituturno langsung saiki jaluk rabi. Nah, ini contoh. Ini contoh. Mulane nabi-nabi, rasul-rasul semuanya kan ditunjukkan, semua ditunjukkan. Mulane nabi rasul gak perlu mondok, gak perlu sekolah. Nanti ono nabi mondok. Ono. Nabi Dawud juga sekolah.
Panjenengan tahu diceritani Nabi Daud wisuda? Tak tahu. Dituturno kekuasaan pangeran, langsung jos. Kelakuan jos. Apa ciri? Gak tahu dituturno. Loh, lah jagat alam raya ini kan menunjukkan kebesaran Allah. Tapi kita lahir sudah ada. Sehingga dikandani bulat. Loh kok ngono? Delok nabi-nabi rasul itu dikandani kali Gusti Allah nek Gusti sing kuwasa iku dengan barang baru, bukan barang lama. Nabi Musa mlaku nggo tongkat. Musa sing kuwasa aku di jagat, delon jagat alam raya. Gak ngono? Gak. Musa apa sing ngeceken? Niki cutik Gusti wicana. Klotek dadi ula. Lho, ula. Kode kate nyaplok. Jok melayu Musa, cekelan maneh. Cekel dadi tongkat maneh. Percaya kan? Nek aku sing kuwasa, wis kon dadi utusanku, tak perintahno. Antemono Firaun, tak barengi Musa. Let's go. Berangkat. Wis ngono tok. Berangkat rumangsa yakin, iki aku dibarengi pangeran, wis gak peduli Firaun. Ayo kene tak tantangi ini. Yakin pendel perkara bukti ini. Nabi Ibrahim manuk papat dijur. Wis ajur pun mate kabeh. Wis dadi bubur. Bagian pucuk gunung. Dan saiki budal. Bukit-bukit DKI. Wis tae pun. Wis kon ini. Nggih Gusti. Culun manuk papat iki. Diceluk. Uripane. Moro Nabi Ibrahim. Mantuk-mantuk. Nabi lho. Siapa kah tidak percaya? Wis Saim. Yakin kon? Sampun yakin. Namrud iku antemono. Sembane sing degidek iku duduk ana. Berangkat. Kendel. Kesane wis ana buktine. Lawan. Diworok terus kupinge. Kok mlebu. Mbono cowake kuping. Ya Allah. Ya. Ini saja dulu lah, nanti kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Ya, kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan di telepon-telepon ini. Ya memang ya apa ya? Permasalahan-permasalahan yang tumbuh di masyarakat ini perlu diredam, Pak. Kadang-kadang ceramah kita tidak nyasar, mereka masih punya masalah, tidak terjawab. Ayo wis takono. Apapun permasalahannya sini. Tak acap tak terang gini. Wis kari diri ngono radio. Nah. Masya Allah. Mudah-mudahanlah sekilas apa yang kita kaji pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang manfaat. Dan kalaupun ini ada pahala, berikanlah kepada orang tua kita yang sudah terpanggil oleh Allah dan keluarga-keluarga kita yang sudah terpanggil. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Dan sekaligus hidayah ini mudah-mudahan merambah berkahnya kepada keluarga kita seluruhnya. Sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia dunia sampai di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Wa khususun ila almarhum Haji Imam Samsuri Miadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qawi ya Matin ya Mujib innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana wa la tu'assir lana, salimna lana wa dhurriyyana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan bi rahmatika hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Hayyi' lana min amrina rasyada ya Allah. Khusun ma'wajida ya Allah wa khusun bin santi ya Allah wa khususun dan afiyat ya yudi ya Allah wa khususun ratna handini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nas'aluka salama wa nas'aluka al-maghfirah wa nas'aluka al-hidayah. Yassir lana wa la tu'assir lana ya muyassir kull 'ashir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna maulana wa sallallahu minal kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi